atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marda Silayan Pangau. Saya menjadi seorang murid Yesus dari tahun 2005 dan melayani jadi full time dari tahun 2010 sampai sekarang. Saya 4 bersaudara dan anak bontot lahir dari keluarga Kristen yang di Jakarta. Orang tua saya meninggal di tahun 2001 waktu saya kuliah di semester 4. Mereka selalu berpesan untuk kita semua anaknya, jangan ngerepotin orang lain. Kalau bisa lakuin aja semua sendiri. Akhirnya saya terbentuk menjadi seorang yang sangat independen, berambisi, dan suka mengamati kelakuan orang. Belajar Alkitab, bertobat, dan menjadi murid Yesus merupakan keputusan yang terbaik dalam hidup saya. Di keluarga rohani ini saya banyak dibentuk, karakter saya lewat hubungan sama Tuhan, hubungan dengan sesama, dan situasi kondisi yang menumbuhkan iman dan kasih saya. Melayani full time adalah hal yang terbaik yang saya alami. Iman saya dibentuk dari yang takut gagal, khawatir, tak beriman, lompatan iman, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di zaman COVID, dari tahun ke tahun sampai sekarang banyak hal yang saya perlu belajar. Yang awalnya saya susah dapat feeling dalam pertemuan online untuk bisa fellowship dan menjangkau jiwa, sampai akhirnya saya dapat banget feelingnya dan bahkan bisa menjadikan murid menembus batas lewat Zoom ke negara-negara lain. Tuhan memang hebat. Tahun 2021 saya lewatin dengan banyak sekali pergumulan. Ada saat kita berdua, saking berdua terus sama Yance di rumah, ada aja yang bisa diasah dan dimurnikan dengan pernikahan kita. Padahal jago banget kalau konselingin istri untuk tunduk dan dengerin suami. Sedangkan saya bisa jauh tidak respect, bahkan maunya nanduk suami. Kebalikannya tunduk ya, nanduk. Tapi sekali lagi Tuhan terus peduli dan memurnikan kami lagi. Setelah melewati banyak pertobatan, akhirnya saya hamil di bulan Desember dengan bayi kembar. Saya bersyukur banget kita doa, meminta, dan dijawab. Ada banyak perasaan waktu hamil karena kaget, doanya kok cepet dijawab. Jadi excited, tapi saya jadi mudah emosi, super sensitif, dan tidak mudah menerima kabar buruk. Kami terus berdoa dan meminta hati dan pikiran Kristus. 2 bulan kemudian kita datang ke pemeriksaan dokter dan detak jantungnya berhenti. Dan saya harus operasi untuk kebersihan rahim saya. Sangat sedih ya, tapi saya melihat Tuhan selalu baik. Proses operasi kita nggak bayar sepeser pun, karena BPJS yang disarankan satu dokter brother, dan banyak sekali support dari brother dan sister untuk saya kembali stabil. Saya lewatin kedukaan itu dengan sedih, tapi tidak negatif. Di tahun ini saya juga kehilangan kakak saya yang beda setahun, namanya Mariati Junia. Dia menjadi murid Yesus setelah saya dibaptis tahun kemudian. Dia sosok yang saya selalu bisa andalkan untuk membantu, selalu ada waktu saya sakit, ceria, dan gak pernah mengeluh. Banyak perasaan tidak bisa menerima kepergian dia, karena masih banyak banget impian yang saya mau lakuin bersama dengan dia. Sampai sekarang saya masih susah tidur dan kangen sama manjanya dia. Pikiran saya bisa membuat saya banyak down waktu saya sendirian. Tapi saya bersyukur suami saya selalu support untuk saya bisa share feeling saya, apapun itu tanpa dikoreksi. Dan juga support system dan sister dan juga pembimbing saya, kasih saya satu ayat pegangan sampai sekarang di 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 dibilang, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sampai hari ini saya bersyukur bahwa Tuhan mau saya gunakan hari-hari ini supaya saya bisa punya hati yang bijak untuk menyikapi semua musim dalam hidup saya dengan terus beriman kepada setiap jiwa yang mampir di kehidupan saya. Salib menguatkan saya untuk terus percaya bahwa Tuhan adalah yang terbaik untuk saya bisa nikmatin mau dalam suka dan duka. Salib mengajarkan saya bahwa masa duka cita bukanlah masa yang sulit, tapi masa di mana saya bisa lewatin dengan pengharapan yang dimurnikan. Dan salib membuat saya percaya bahwa kita sebagai murid Yesus mau untuk terus punya hati yang sungguh-sungguh dan bijaksana menyelamatkan banyak jiwa untuk suatu hari nanti kita bersama di sorga kekal
Amin.